Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang punya penyakit batin, contohnya ada orang yang takabur, di dunia dijauhi, di akhirat dihabisi. Orang yang kikir, di dunia dijauhkan, di akhirat dihancurkan. Begitupun orang yang hasad. Apa itu orang yang hasad? Hasad itu adalah orang yang susah ketika orang lain senang, dan senang ketika orang lain susah. Orang yang seperti ini di dunia tidak bahagia, nanti di akhirat jauh lebih tidak bahagia lagi. Kemudian yang kedua, perbedaan antara penyakit jasmani dan penyakit rohani adalah penyakit zahir atau penyakit jasmani itu dokternya ada di mana-mana. Apalagi di zaman yang semakin canggih ini. Apa sakitnya, ada obatnya. Contohnya, penyakit gigi, ada spesialis gigi. Penyakit mata, ada dokter mata. Penyakit telinga, ada spesialis telinga dan sebagainya. Jadi penyakit jasmani, dokternya ada di mana-mana. Tetapi penyakit zahir, penyakit batin, penyakit rohani, susah untuk menemukan dokternya. Susah mencari obat yang mampu mengobati orang yang kikir. Sulit untuk mengobati orang yang menerima atau dilanda penyakit takabur. Dan susah mencari obat bagi orang yang memiliki penyakit hasad atau iri hati. Obatnya hanya dua. Apa itu? Hanya agama dan keteguhan hati yang mampu mengobati orang yang punya penyakit rohani tersebut. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, perbedaan antara penyakit jasmani dan penyakit rohani itu adalah, ini yang lucu kata Imam Al-Ghazali. Orang yang punya penyakit batin, orang lain terkadang yang lebih tahu dibanding orang yang punya penyakit. Tapi sebaliknya, orang yang punya penyakit zahir, orang yang punya penyakit lebih tahu dibanding orang lain. Contohnya, kalau kita punya penyakit kanker misalnya, penyakit yang zahir, kita tahu bahwasanya itu adalah penyakit kanker dan orang lain tidak tahu kecuali kita menyampaikan kepada orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang punya penyakit batin, orang lain yang lebih tahu terkadang dibanding orang yang punya penyakit. Contohnya, kalau kita memiliki sifat takabur, terkadang kita merasa biasa-biasa saja. Orang lain yang merasakan perubahan sikap kita. Kalau kita punya penyakit kikir, terkadang kita merasa biasa-biasa saja. Orang lain yang merasakan perubahan sikap kita. Kalau kita punya penyakit hasad, terkadang kita merasa biasa saja. Orang lain yang merasakan perubahan sikap kita. Itulah sebabnya Khalifah Umar bin Khattab ketika berkumpul dengan para sahabatnya, seringkali beliau berkata, "Wahai sahabatku, apakah kamu melihat adakah ciri-ciri orang yang takabur dalam diri saya? Wahai sahabatku, apakah kamu melihat adakah ciri-ciri orang yang takabur dalam diri saya? Adakah ciri-ciri orang yang kikir dalam diri saya? Wahai sahabatku, apakah kamu melihat ada ciri-ciri orang yang hasad dalam diri saya?" Ketika ada sahabat yang menyampaikan kepada beliau, senangnya bukan main.
dan tidak jarang orang tersebut diberikan hadiah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita jangankan bertanya kepada orang lain untuk memperbaiki diri kita, diberitahu saja terkadang kita marah dan tersinggungnya bukan main. Inilah di antara akhlak yang perlu kita ikuti dari Khalifah Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara nikmat yang banyak di antara kita yang mengabaikan nikmat tersebut adalah al-faragh atau waktu yang luang. Manusia dalam hal memanfaatkan waktunya di dunia ini itu terbagi tiga. Ada yang disebut dengan orang yang beruntung. Ada juga yang disebut dengan orang yang merugi. Dan yang ketiga ada juga yang disebut dengan orang yang celaka. Yang pertama itu orang yang beruntung. Apa itu? Adalah orang yang hari ini lebih baik dibanding hari-hari yang telah ia lalui. Contohnya, ada orang di tahun lalu belum mampu sholat wajib sehari semalam 5 kali, masih bolong-bolong sholatnya. Di tahun ini ia mampu sholat 5 waktu. Ini orang yang beruntung. Contoh yang lain, ada orang yang tahun lalu belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Di tahun ini sudah mampu membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Dan sebagainya. Dan yang kedua, ada juga yang disebut dengan orang yang merugi. Apa itu orang yang merugi? Adalah orang yang hari ini sama saja dengan hari-hari yang telah ia lalui. Contohnya, ada orang yang dari SD sampai kemudian ia menikah, doa yang ia hafal hanya doa makan dan doa tidur. Inilah orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang celaka. Apa itu orang yang celaka? Adalah orang yang hari kemarin lebih baik dibanding hari sekarang. Ini orang yang jauh lebih celaka karena ia mengalami penurunan dalam hal kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada orang tahun lalu sudah mampu sholat fardu 5 kali sehari. Pas tahun ini ia bolong-bolong sholatnya. Ia tidak mampu lagi memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Contoh yang lain, ada orang tahun lalu sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi di tahun ini, karena ia tidak pernah lagi membuka Al-Qurannya, ia lupa cara membaca Al-Quran dengan baik yang benar. Inilah orang yang merugi dan orang yang lebih celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita kembali setelah iklan berikut ini. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik